Waktunya We Talk. Jumpa pemirsa dan pendengar sama saya Widi Kurniawan. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang menurut saya sangat penting di Republik ini karena urusannya soal laut dan bahasa kita adalah bangsa yang dikelilingi oleh lautan. Bahkan sebenarnya bukan dikelilingi lautan, Indonesia itu disatukan oleh lautan, itulah Nusantara. Kita akan berbicara dengan Laksamana Pertama TNI Angkatan Laut, Dr. Soeharto Lajide. Betul ya Pak ya? Betul, iya. Waduh, saya baru kenal nih dengan beliau, tapi pegangan tangan itu dahsyat sekali. Kalau saya ingat, mohon maaf nih Pak, seperti Popeye Pak ya. Besar itu Pak ya. Jadi kalau Anda nonton Popeye itu ada lambang itu, Angkatan Laut itu kan. Nah inilah beliau, gambarnya jangkar gitu. Seperti apa sih Angkatan Laut yang kita kenal saat sekarang? Kalau orang tahu kapal laut, di laut, seperti apa nggak bosan begitu. Nah kita dengan orang nomor 1 Angkatan Laut di Kalimantan Barat. Pak Soeharto, apa kabar Pak? Baik. Selamat pagi. Gimana caranya supaya tetap menjaga tubuh sehat seperti ini Pak? Sebenarnya sederhana itu begini, membiasakan jalan pagi itu. Jadi kita di Indonesia ini bersyukur cuacanya sepanjang tahun relatif sama. Kemudian wilayah kita juga iklimnya memungkinkan untuk kita memanfaatkan untuk olahraga pagi dan sebagainya, sehingga yang paling sederhana itu ya jalan pagi. Tapi kan kalau cuma jalan kaki nggak bisa seperti ini badannya Pak. Nanti dari jalan kaki ya misalnya nanti menekuni salah satu olahraga misalnya kan itu. Nah, termasuk kita di olahraga kemaritiman itu ya berenang, kemudian ada dayung dan sebagainya misalnya itu. Termasuk olahraga umum kan ya. Jadi ya kita sih minta kepada masyarakat, terutama adik-adik para pemuda, pelajar dan sebagainya, bisa menekuni olahraga. Jadi tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat kan. Sana incorporasi waktu kita sekolah, tetap berlaku sampai sekarang ya. Iya. Pemirsa dan pendengar RRI, beliau ini adalah Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, nyebutnya Pontianak atau Kalimantan Barat? Pontianak. Ya, sama seperti RRI Pontianak, meskipun wilayahnya adalah Kalimantan Barat. Ya. Jadi dan Lantamal 12 Pontianak melingkupi wilayah Kalimantan Barat. Ya. Benar Pak ya? Benar. Cerita dulu soal tugas dan Lantamal. Jadi pertama gini, bercerita tentang Lantamal, TNI Angkatan Laut memiliki 14 Lantamal, mulai Lantamal 1 sampai 14, dan kita berada di wilayah Kalimantan Barat ini ada Lantamal 12. Lantamal 12 pada umumnya itu memiliki lanal, pangkalan TNI Angkatan Laut, lebih dari satu, tetapi kita di Kalimantan Barat ini, di Lantamal 12 ini saat ini baru satu, karena ini kan baru. Ini Lantamal 12 ini baru istilahnya validasi dari semula lanal di bawah Lantamal Tanjung Pinang, kemudian ada validasi dengan tugas pokok yang lebih besar, sehingga kita atau Angkatan Laut meningkatkan status menjadi lanal. Kemudian dilengkapi dengan lanal di Ketapang, dan juga sudah kita menyiapkan untuk lanal baru di Sambas. Informasi yang juga menarik nanti sudah menjadi keputusan Kasal, tinggal menunggu petunjuk pelaksanaannya. Nanti Kalimantan Tengah juga itu akan menjadi bagian dari wilayah kerja Lantamal 12, dan juga nanti kita sudah menyiapkan Kumai sebagai pangkalan Angkatan Laut. Jadi sehingga nanti idealnya Lantamal 12 ini akan memiliki 3 lanal, yaitu Ketapang sendiri yang sudah ada, kemudian lanal Sambas, dan di lanal Kumai. Di Indonesia sendiri ada berapa Lantamal? Kita memiliki 14, jadi mulai Lantamal 1 sampai 11, jadi dari Belawan, Padang, kemudian Lantamal 3 di Jakarta, 4 di Batam, kemudian 5 di Surabaya, 6 Makassar, 7 di Kupang sana itu, kemudian 8 di Manado, 9 di Ambon, 10 Jayapura, 11 Merauke, baru 3 ini yang baru, 12 di artinya Kalimantan Pontianak. Ini hanya satu Pak ya, dan Lantamal ya? Di Pontianak di Lantamal 13 ada di Tarakan. Oh Tarakan. Kemudian ya? ini 14 di Sorong. Jadi kalau ini Banjarmasin? Banjarmasin berada di bawahnya Lantamal 13. Tarakan. Ya. Tarakan ya. Jadi memang saat ini yang pada awal saya masuk, saya bilang ada tidak adil pembagian wilayah, karena misalnya Lantamal 13 dari 5 provinsi, 4 masuk di Lantamal 13, kemudian 1 di masuk Lantamal 12. Hanya kita usulkan melalui Rapim TNI Angkatan Laut dan Bapak Kasal setuju, akhirnya
Kalteng yang notabene WIB Ya. menjadi wilayah Lantamal 12 juga mengikuti atau menginduk kepada Kogab Wilhan 1 yang wilayahnya meliputi Kalteng seperti Kodam kan, Kodam 12 kan juga meliputi Kalteng. Jadi itu nanti yang ke depan nanti yang akan dikembangkan dan mudah-mudahan nanti juga sebagai informasi awal rencana validasi yang sudah maju ke Menhan dan juga bahkan sudah maju ke Menpan RB itu nanti validasi dari Lantamal berubah menjadi Kodamar. Oke. Jadi menjadi Komando Daerah Maritim dan pimpinannya nanti sudah namanya Panglima. Jadi dan Lantamal nanti akan menjadi Pangkodamar. Pak, ini menarik nih. Pemirsa dan pendengar, selama ini kalau kita, mohon maaf nih, memang paling banyak itu mendengar Angkatan Darat Pak ya. Ya. Istilah-istilahnya itu adalah Pangdam, Danrem, Ya. kemudian ada Kodim, ya ada Koramil Pak ya. Angkatan Laut ini kan tidak begitu banyak Ya. diketahui publik Pak. Boleh cerita enggak Pak, seperti apa sih struktur Pak dari yang tertinggi sampai yang terbawah Pak kalau Angkatan Laut? Jadi Angkatan Laut itu kan Kepala Staf Angkatan Laut. Kemudian di bawahnya ada Kotama-Kotama namanya Pak. Jadi ada Panglima Armada RI, ada Pangkonilamil. Kotama ada, itu apa Pak? Komando Utama. Komando Utama. Nah singkatan-singkatannya perlu Ya, tahu juga nih jadi Pak. Komando Utama, tadi saya ulangi ada Pang Armada RI, ada Pangkonilamil, ada Kodik Latal, ada Kormar, Kos Marinir misalnya kan di sana. Nah kita berada di bawah Panglima Armada RI. Panglima Armada RI ini nanti jadi dibagi tugas 3 wilayah, ada Armada 1 di Tanjung Pinang, Ko Armada 2 di Surabaya, Ko Armada 3 di Sorong. Nah masing-masing Ko Armada ini memiliki satuan-satuan tempur di bawahnya dan juga membawahi pangkalan-pangkalan. Jadi 14 Lantamal ini itu berada dibagi 3 di bawah di Lantamal Armada 1, 2, 3. Kita di Armada 1 sendiri ada 5, 1, 2, 3, 4 dan 12. Untuk menutupi pertama Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera, kemudian di Selat Karimata di wilayah kita ini ada Alki 1 kan, itu Alki 1 itu. Kemudian Laut Jawa juga terbagi 2, Laut Jawa ke ini sampai batasnya adalah nantinya Kalimantan Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Tengah ke timur itu sudah wilayah Armada 2. Kemudian Armada 3 sendiri nanti adalah meliputi Maluku dan Timur Pak ya? Ke Papua lah. Ya, kalau dulu kan cuma 2 Pak Armada ya. Dulu Armada 1 dan 2, sekarang sudah menjadi 3. Dulu Armada Jakarta dengan Surabaya. Surabaya. Sekarang berarti Sekarang Tanjung Pinang, Surabaya, Sorong. Ya. Jakarta menjadi Pang. Armada RI. Oh Armada RI. Jadi armada besarnya lah. Kemudian ada bernomor. Armada berarti Panglima TNI, kemudian itu langsung Pak ya? Kalau dalam struktural TNI itu gini, dalam hal operasi itu kita di bawah Panglima TNI. Tetapi di dalam hal pembinaan operasi, pembinaan personil, pembinaan logistik itu Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi kalau Pang Armada itu, Jadi, Armada RI itu? Itu melaksanakan perintah Panglima TNI dalam hal operasi. Jadi kalau misalnya operasi apapun di laut itu perintah Panglima TNI kepada Panglima Armada, nanti Panglima Armada yang menyelenggarakan. Oh, jadi Armada RI itu langsung perintahnya Panglima Pak? Dalam hal operasi, ya. Jadi berita-berita. Tapi dalam hal pembinaan tadi, misalnya kesiapan perbaikan, penyiapan SDM dan sebagainya, itu Kepala Staf. Armada RI itu Panglima sebutnya Pak? Ya, Panglima. Pang Armada Pak ya? Panglima Armada RI, Panglima Armada 1, Panglima Armada 2, Panglima Armada 3. Oh, Pang Armada itu berarti bintang 3 Pak? Bintang 3. Bintang 3. Panglima Armada 1 bintang 2, Lantamal bintang 1. 1. Ya. Lanal bintang? Lanal ada kolonel, ada letkol. Oh kolonel dan letkol. Ya. Oke. Harus belajar nih Pak. Pemirsa dan pendengar ini harus belajar soal Angkatan Laut. Ya, karena kalau di luar negeri itu nama Navy, Marinir itu kan sangat dikenal Pak ya. Malah yang paling hebat di luar negeri itu Marinir loh Pak. Marinir. Jadi memang kan di beberapa negara di dalam masa damai, jadi harus dibedakan. Di masa damai, Marinir itu menjadi satuan sendiri. Misalnya Amerika lah, Amerika itu kan ada 5 atau 6 ya. Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara, ada Coast Guard, dan ada Marinir. Ya. 5 kan. Oh. Jadi misalnya Hari Angkatan Bersenjata, Coast Guard bagian dari situ. Tetapi di dalam
doktrin operasi laut, pada saat perang maka marinir itu akan bergabung ke Angkatan Laut sebagai pasukan pendarat. Jadi kalau perintahnya itu di siapa? Di Angkatan Laut atau di Panglima juga kalau marinir Pak? Kalau saat ini di Indonesia kita di bawah Kasal. Oh, di bawah Kasal. Ya, jadi tadi saya sambap ada Kotama, tadi ada Armada, ada Pangkoli Lamil, juga ada Korps Marinir. Ya. Jadi kalau marinir itu kelasnya mungkin ya tadi Pak ya, sama-sama pasukan khusus tadi Pak ya. Itu bintang 2 nantinya, makanya nanti ada validasi juga, kita kenalkan validasi. Kormar akan nanti ditingkatkan menjadi bintang 3. Kemudian kalau marinirnya nanti ada Pasmar, ada Pasmar 1, Pasmar 2, Pasmar 3. Setiap Pasmar ini memiliki brigif lagi di bawahnya. Kemudian ada batalion. Pak, tadi kan ada Panglima Armada, kemudian ada Armada 1, 2, 3. Ya. Habis itu dan Lantamal. Terus habis itu kalau Kormar itu apa lagi Pak? Kalau Kormar tadi organisasinya itu jadi Kormar, kemudian ada nanti membawahi Pasmar 1, 2, 3, Pasmar 1 nanti ini membawahi brigade-brigade itu. Statusnya seperti apa? Kalau misalnya kalau di Pontianak nanti ke depan jadi apa Bro? Kalau kita gini dengan adanya validasi nanti saat ini Lantamal itu ada namanya Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhalan yang ada di Mempawah. Ya. Saat ini itu secara organisasi pembinaan di bawah Pasmar 1. Tetapi dalam hal penggunaan di bawah saya di Lantamal 12. Itu nanti ya, saat ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan semua menugaskan apa itu Yon Marhalan berada di bawah saya. Tetapi nanti ke depan setelah menjadi Kodamar, maka fungsi organisasi ini akan menjadi organisasi tempur. Kalau Lantamal ini lebih kepada organisasi pelayanan sebenarnya kan, kalau udah lihat tugas pokoknya. Tetapi ke depan, jadi organisasi itu, organisasi TNI ini akan mengarah kepada organisasi tempur seperti Kogab Wilan sekarang ini itu sebenarnya sudah organisasi tempur. Jadi tidak perlu lagi. Fungsi Lantamal itu masih ada enggak Pak nanti? Nanti ada tetap. Oh, Lantamal tetap jadi ada. Nanti Kodamar nanti akan membawahi Lanal. Jadi fungsi-fungsi pelayanan nanti tetap ada, tetapi fungsi yang diinginkan gini, kita tuh kalau misalnya perang tidak perlu membentuk organisasi baru lagi, sudah ada. Nah, di dalam organisasi TNI itu kan ada 7 operasi gabungan. Nah, salah satunya nanti adalah operasi gabungan pertahanan pantai. Nah, di situ nanti menjadi tugas utamanya Kodamar. Jadi Kodamar itu kepanjangannya Komando Daerah Maritim. Oh, Komando Daerah Maritim. Nah, itu penting juga menjelaskan kenapa menggunakan maritim, bukan misalnya bahari, bukan laut. Jadi kalau bahari dan laut itu lebih kepada pengertian fisik. Jadi laut pasti bayangan kita adalah laut. Ya. Sampai pantai kan. Bahari juga situ. Tapi kalau maritim itu lebih kepada mindset lebih luas. Artinya gini, siapapun yang mengaku warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia, dia harus menerima bahwa kita ini hidup di pulau yang dikelilingi oleh laut. Apakah itu orang pantai, orang gunung, dimanapun dia berada, dia harus menyadari bahwa saya itu hidup dikelilingi laut. Sehingga tentu kehidupan saya terpengaruh oleh laut. Kehidupannya apa? Dalam sehari-hari dia kan harus misalnya keluar pulau berarti dia harus menyeberang laut. Apakah lewat laut atau lewat udara, tapi kan menyeberang laut. Sehingga tentu dia harus memikirkan misalnya kalau saya lewat, ada barang saya banyak lewat kapal kalau ini. Kemudian nanti ada sumber daya di laut yang harus dimanfaatkan oleh orang di darat kan gitu. Sehingga disitulah makna maritim termasuk misalnya orang gunung. Dia punya produksi pertanian atau apapun, dia harus berpikir bahwa saya kalau membawa barang saya ini ke Jawa atau ke luar Kalimantan Barat, berarti melalui laut dong. Nah, sehingga dia juga memiliki tanggung jawab misalnya bahwa laut itu harus dijaga sampai aman. Jadi bukan hanya. Jadi kalau Kodamar itu nanti perintahnya tetap dari Pang Armada, Pak? Bahkan nanti langsung kalau Pang Kodamar itu nanti langsung Bapak Kasal. Dalam hal jadi nanti sudah terpisah nanti Armada nanti lebih kepada fungsi tempur di laut. Armada fungsi tempur di laut. Ya, kalau untuk Pangkodamar nanti di samping patroli keamanan di wilayahnya, juga nanti ada fungsi perang, fungsi tempur dalam menjaga pertahanan pantai. Jadi berbeda dengan yang nomenklatur sekarang namanya kan
pertahanan pangkalan. Hmm. Jadi pertahanan pangkalan selama ini kita doktrinnya lebih mengamankan pangkalan. Jadi mengamankan Menjaga kampung wilayah kita lah, Pak, kampung ya. saja. Tapi kalau misalnya pertahanan pantai ya sepanjang dari Tanjung Datuk sampai di Ketapang sana misalnya, ya itu harus dijaga. Sehingga saya pun nanti kalau misalnya atau siapapun nanti menjadi komandan Panglima Kodamar, kita sudah menyusun wilayah-wilayah nanti kalau misalnya terjadi eskalasi misalnya meningkat karena kita berada di wilayah perbatasan, maka prioritasnya itu sudah harus sana. Kalau misalnya nanti organisasi tempurnya gimana? Karena kalau organisasi tempur operasi gabungan itu tidak hanya angkatan laut yang terlibat, nanti ada angkatan udara sebagai satuan udaranya, ada nanti angkatan darat sebagai satuan pemukulnya di darat. Tapi dalam satu komando Pangkogap Hantai itu. Baik, pemirsa dan pendengar, ini makin menarik ini bicara soal angkatan laut. Saya kurius aja nih, ingin tahu banyak nih Pak. Ya, kita akan break dulu ya. Tetap bersama kita, bersama kami, bersama dengan Laksamana Pertama Dr. Suharto Lajide, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Pontianak atau dan Lantamal 12 Pontianak. Betul Pak ya? Ya. Tetaplah bersama kami akan break setelah yang berikut ini. Ku coba memahami tempatku berlabuh, terdampar di keruhnya satu sisi dunia, hadir di muka bumi tak tersaji indah. Ku ingin rasakan cinta, musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung saja ku dan bagi rana. Ratapan mulai usang, nur yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta. Mari
Waktunya We Talk. Pendengar masih sama saya dalam acara We Talk. Widi Kurniawan, tamunya masih orang hebat di Angkatan Laut. Beliau adalah Laksamana Pertama TNI, Dr. Suharto Lajide. Beliau adalah Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak. Tadi kita sudah bicara struktur organisasi seperti apa sih TNI Angkatan Laut, perkembangan nanti validasi ada Kodamar, dan perkembangan yang lebih bagus ke depan. Sekarang doktrinya selama ini adalah menjaga pangkalan, ke depan akan bicara soal tempur. Nah, kita ingin tahu punya kapal apa saja sih Indonesia ini dan seperti apa kapal. Kan kita mengenal kapal induk, ada korvet dan macam-macam ya. Kita tanya dengan beliau nih, seperti apa kapalnya Pak Suharto? Jadi gini, terima kasih. Kita di dalam menyusun susunan tempur itu ya sama dengan kalau misalnya ini karena banyak orang lebih mengenal angkatan darat, misalnya ada pasukan infanteri, ada pasukan dan sebagainya. Nah, di kapal juga ada banyak jenis kapal sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau ada kapal perang ada nomor lambungnya 3, itu namanya kapal eskorta. Jadi itulah yang kapal-kapal yang lengkap, kapal tempur ada senjatanya dan sebagainya. Kemudian ada nanti kapal dengan angka depannya 4, itu adalah satuan kapal selam. Kemudian ada kapal yang depannya 5, dari 3 angka ya, misalnya 521, 531, 532 dan sebagainya. Itu kapal-kapal angkut pasukan atau angkut logistik atau angkut tank, itu juga ya. Jadi itu. Kemudian yang ke kepala 6 itu satuan kapal cepat. Nah, ini sebenarnya hit and run, jadi pemukul cepat bisa sembunyi di ini karena kapal-kapalnya kecil tapi senjatanya ampuh. Bisa kecepatannya sampai 60 knot misalnya atau bahkan di sini dan dilengkapi dengan rudal. Kemudian yang kapal 7 adalah ranjau. Jadi ada kapal ranjau dengan angka kode 7 di depannya, kemudian 8 itu kapal patroli. Nah, ini kapal-kapal patroli ini sekarang itu didesentralisasi di lantamal-lantamal. Kemudian ada kapal nomor 9 itu kapal bantu. Nah, kapal bantu ini ada kapal tanker, ada kapal bengkel, ada kapal rumah sakit dan sebagainya. Sehingga dari situ pun kita sudah lihat fungsinya. Jadi kalau misalnya operasi itu tidak berangkat sendiri-sendiri, itu dalam satu konvoi. Satu konvoi untuk bertempur. Nah, ada kapal eskorta tadi, itulah yang berada di misalnya di ring mana dan sebagainya, ada tatnya sendiri, mana yang dilindungi, mana yang melindungi dan sebagainya. Kemudian ada tugas-tugas tertentu ya ini beban kepada kapal. Jadi kapal itu kalau bertempur ya tidak sendiri, itu dalam konvoi, formasi dan konvoi bisa. Ya tergantung nanti berapa jumlah kapalnya atau berapa kita hitung nanti dengan teori yang sudah dipelajari, misalnya musuhnya sekian, kita menyiapkan kapal sekian kan gitu. Jadi tidak serta-merta nanti ada ancaman digerakkan semua, tapi ada hitungannya. Itu ya. Jadi dari situ fungsi-fungsinya kapal eskorta itu memang kapal tempur juga. Pak, itu penomoran itu international standards atau Indonesia? Indonesia, tapi internasional juga ada. Cuma Indonesia misalnya 5 itu kan angkut Pak ya? Ya. Di luar negeri sama enggak atau beda. Ada negara yang menggunakan 4 angka, ada yang menggunakan ini, atau ada yang menggunakan huruf dan kombinasi huruf dan angka. Jadi misalnya F12, maka dari F itu kita ini frigate. Ada C, berarti ini korvet. Kalau HMS itu apa Pak? HMS itu sama dengan kalau kita KRI. Jadi setiap kalau kapal tempur atau kapal perang itu namanya kita KRI. Kapal Perang Republik Indonesia. Kodenya? KRI kan. Jadi misalnya KRI. Nggak pakai nomor berapa gitu Pak? Nomor misalnya KRI saya di sini ya, misalnya KRI 9, maka nomornya adalah kapal patroli 8 yang ke-50. Semua dinamakan KRI? KRI. Oke. Itu ya sama dengan HMS itu, jadi Her Majesty Ship misalnya kan. Kalau Amerika USN, US Navy. HMS itu berarti mana sih Pak? Berarti? Belanda kalau nggak salah. Belanda ya. Jadi negara atau Inggris ya. HMS. Australia juga ini. Australia itu
RAN, kalau saya Royal Australian Navy. Singapura juga pakai Republik Karena Singapura dia kenal Navy. kan HMS kalau di luar negeri Pak ya. HMS. Kalau kita macam-macam, kalau misalnya Singapura itu RSN apa, Australia itu apa namanya RAN, Royal Australian Navy nomor sekian. Kapal paling Kita besar yang KRI. dipunyai Indonesia apa Pak? Kalau kapal besar dalam hal kuantitas ya KRI Arun itu panjangnya 140, tonasenya 11.400. Itu untuk Tanker. 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 Tapi kalau kapal andalan kita sekarang ini misalnya yang untuk frigate class atau di kapal satuan eskorta itu adalah yang baru kita buat di Belanda dan Inggris. Jadi KRI Bung Tomo, KRI dan ini. Kemudian yang kapal-kapal andalan kita lah saat ini misalnya itu menggunakan ada namanya KRI Usman Harun dan sebagainya. KRI Bung Tomo, kemudian yang dari Inggris juga ada. Kalau kapal tempur atau kapal eskorta kita masih umumnya dibuat di luar. Nah kemarin kita baru meluncurkan satu ya KRI Bung Karno itu ya, yang kemarin itu ya. Jadi itu sudah buatan luar negeri. Jadi kita punya bangga juga di galangan kapal kita di Surabaya, di Batam, di Lampung, di Jakarta sudah bisa ini. Jadi kabar kita punya kapal siluman juga, betul nggak Pak? Ya? Kapal siluman katanya, itu apa sih Pak? Kita punya dulu yang dibuat di Banyuwangi. Jadi dikatakan siluman itu karena memang susah dideteksi oleh radar karena bahan yang dibuatnya itu khusus. Bukan dari fiber dia ya? Lebih tinggi dari fiber. Jadi kalau fiber itu mungkin masih bisa tembus Pak kan gini, peluru gitu. orang kan sering sebut knot Pak ya, kecepatan 40 knot. Ya. Itu ukuran apa sih Pak? Saya kurang paham nih Pak. Knot itu kan ini kecepatan istilah di laut ataupun bahkan di Eropa. Jadi knot itu kan mil per jam. Ya, ukurannya dia Ukurannya itu Pak. mil per jam. Mil, Jadi ya? mile kan kalau 1 mile itu kan kalau di laut 1852 meter kalau di laut, kalau di darat tuh 1 mil itu 1600. Jadi beda. Oh, beda ya Pak ya. Saya nggak tahu bedanya juga. Berarti kalau orang bilang knot, berarti itu istilah nautical. Kalau Indonesia berarti kapal paling cepat itu frigate atau patroli Pak? Kalau kapal cepat ya kapal-kapal satkat Pak. Jadi kapal cepat itu bisa sampai 60-70 knot misalnya. Kalau berarti dalam lembut sekali cepat. Pak ya? Sekali. Ya memang ya tadi fungsinya. Jadi itu kalau kapal satkat itu lebih misalnya pertama itu cocok dengan kontur geografi kita, negara-negara kepulauan. Artinya pemukul, pukul dan lari, pukul dan lari, sembunyi lah misalnya bersembunyi, memanfaatkan pulau-pulau untuk bersembunyi sehingga tidak deteksi oleh radar musuh misalnya kayak itu. Kalau kapal selam punya kita Pak? Kapal selam? Kapal selam kita sudah buat dengan kemarin teknologi yang kita dapatkan dari Korea itu kan. Jadi kita bangun kapal selam, kemudian salah satu transfer of teknologinya 2 kapal juga dibuat di Indonesia. Dulu kan ada KRI Nanggala kalau salah tidak Pak ya? Iya. Yang di Jadi Surabaya kalau itu- dulu kan memang kan pada zaman tahun 65 ketika kita ada konfrontasi dengan di Papua itu kan kita memiliki banyak kapal selam di era Soekarno, kemudian perlahan mungkin ada perubahan ini sehingga kita lebih banyak pengadanya di kapal-kapal atas air. Kalau secara tempur nih Pak, kita ingin tahu juga nih pemirsa dan pendengar nih, kalau perang itu sebenarnya yang paling dahsyat kemampuan itu kapal cepat, kapal selam atau kapal apa? Jadi gini, ini kan sistem, jadi semua punya fungsi. Jadi yang tadi ada main body, ada yang dilindungi, kemudian ada yang jadi kalau misalnya perang itu kan bergerak bersama Pak. Ya. Bersama-sama, ada angkut pasukan, ada angkut logistik dan sebagainya. Kemudian ini yang sudah dilindungi. Ada kapal bengkelnya juga Pak Ada ya? kapal bengkelnya, ada kapal tankernya sehingga kapal itu kalau misalnya menuju ke wilayah yang jauh tidak perlu ke pangkalan untuk ngisi bahan bakar. Pengisian bahan bakar itu kita sudah bisa di laut. Ya, oke. Bahkan di udara kan juga bisa Ya, ya, pengisian betul. pengisian bahan bakar di laut. Gitu. Jadi ya sama sih mirip-mirip misalnya pasukan Angkatan Darat kan ada infanteri taruh sini, nah kemudian ada pasukan berkudanya, ada pasukan tanknya di belakang. Kita juga menyusun susunan tempur itu ya macam-macam kan seni. Kalau orang bilang bagaimana penempatannya itu ada seni, ada hitungannya, ada banyak taktik metode itu kan tergantung Kalau kapal bagaimana induk kita punya pengalaman. enggak Pak?
Kita tidak. Kalau menurut saya sih mungkin karena doktrin kita itu kan defensif aktif itu kan. Jadi kita tidak tidak doktrin nasional kita tidak ekspansi dan sebagainya, sehingga kita tidak membutuhkan kapal induk untuk berada di wilayah negara lain atau di wilayah laut manapun dalam waktu yang lama. Kan sebenarnya kan kapal induk salah satunya itu bisa berada di luar wilayah jauh dari Indonesia, kemudian membutuhkan waktu, logistik dan kesiapan itu. Nah, sementara kan kita karena tidak ada doktrin itu, kita lebih kepada doktrin defensif aktif tadi itu, kita bagaimana mempertahankan wilayah. Maka TNI itulah yang membagi wilayah dengan Kogab Wilan 1, Kogab Wilan 2. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengembangkan wilayah Indonesia. Sehingga tidak mungkin kalau untuk pengisian bahan bakar juga dan sebagainya, kalau memang darurat kita bisa melaksanakan pengisian di pangkalan-pangkalan. Pemirsa dan pendengar RRI Pontianak, orang suka bertanya begini nih, kita punya armada yang bagus-bagus, ya, yang hebat-hebat. Pertanyaannya, siapa musuh kita? Kan boleh juga pertanyaan Pak ya. Nah, kita nih mau perang sama siapa sebenarnya Pak? Boleh kan cerita Pak? Sebenarnya gini, kalau misalnya teori itu, ya kalau misalnya kita bersahabat tuh kadang-kadang calon musuh yang paling itu adalah sahabat kita gitu kan, bukan yang jauh-jauh gitu kan gitu. Tetapi di dalam yang teori yang sederhana sebenarnya gini, kalau misalnya pengen damai, bersiaplah untuk perang kan gitu ya. Yang bahasa Sanskertanya aduh lupa saya, parabellum itu namanya. Jadi kalau misalnya mau siap mau damai, bersiaplah berperang. Jadi artinya apa? Kita paling tidak menyiapkan diri untuk deterrence pertahanan. Jadi kan contoh misalnya kalau misalnya kita ketemu badannya kekar dan sebagainya, kan kita sudah jiper lu Pak. Jadi fungsi deterrence-nya penting itu. Kalau calon musuh sih pasti nanti sudah ada misalnya klasifikasinya, karena kan ada untuk menyusun itu kan masa damai, eskalasi dan sebagainya. Sehingga di dalam masa damai ini kita lebih banyak melaksanakan kegiatan kerjasama kan itu, kerjasama. Kita berteman seperti sekarang kita laksanakan di event internasional di Makassar, Multinational Naval Exercise Komodo. Itu hadir 49 negara, termasuk 36 kapal-kapal dari 36 negara yang ada di Makassar. Jadi itulah bagaimana kita membangun trust dengan negara-negara, khususnya angkatan laut, hadir bersama di angkatan laut, sehingga bagaimana mencegah perangnya itu salah satunya kesana. Pak, ada lagi kata sekarang kan ada Coast Guard Pak ya? Ya. Penjaga pantai itu Pak, itu seperti apa? Kan kalau kita di Natuna misalnya, China mengirim armada penjaga pantai, itu apa lagi Pak? Sebenarnya ini kalau kita mengacu kepada hukum laut internasional, UNCLOS, kita membaca itu di sana disebutkan kapal yang memiliki kewenangan di laut adalah kapal TNI Angkatan Laut dan kapal pemerintah yang memiliki tanda-tanda yang jelas. Nah, pada umumnya di dunia internasional itu menerjemahkan Coast Guard. Karena Coast Guard di seluruh dunia juga sama dengan Angkatan Laut memiliki tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang jelas sebagai kapal perang itu secara internasional catnya abu-abu. Kemudian pengawalnya adalah perwira Angkatan Laut, kemudian ada bendera negara, ada lambang negara, ada namanya ular-ular perang dan sebagainya, ada lencana perang. Jadi banyak tandanya, persyaratannya menjadi kepala. Termasuk kapal-kapal pemerintah dengan tanda-tanda yang jelas. Kalau di dunia internasional itu tanda-tanda yang jelas yang disepakati itu adalah Coast Guard. Nah, kalau misalnya polisi itu berbeda warna kapalnya dengan polisi Singapura, dengan polisi Thailand, polisi Malaysia, berbeda. Termasuk juga Bea Cukai Kementerian Perikanan yang memiliki kewenangan hukum di laut itu ini. Nah, secara universal itu. Dan kewenangannya juga menurut yang kita sudah ratifikasi melalui Undang-Undang 17 tahun 85, itu sudah mengamanahkan untuk sebenarnya kita memiliki Coast Guard. Nah, memang yang Bakamla itu itu sebenarnya yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu nanti akan menjadi cikal bakal Coast Guard Indonesia. Jadi memang gini, kalau dalam juga
humaniter atau hak asasi manusia itu kan ada keseimbangan. Makanya misalnya kalau Vietnam, Cina misalnya itu mengeluarkan kapal milisia, dalam hal ini Coast Guard-nya, jadi Cina Coast Guard, kemudian Vietnam Coast Guard ataupun dari kapal ini, memang sejatinya dihadapkan dengan kekuatan yang sama kan itu, kekuatan yang sama, keseimbangan kan sama-sama kapal sipil. Yang kedua, kalau misalnya dihadapkan dengan kapal perang, memang ada konsekuensi tidak seimbang kapal bersenjata dengan tidak kapal bersenjata kan itu. Sehingga itu juga menjadi rawan di dalam hukum internasional. Ada keseimbangan itu. Sehingga memang yang bagus tuh dihadapin itu, tapi di belakang ini cover. Jadi kalau misalnya dengan kita Vietnam sama Cina itu maju kapalnya, nanti di Navy-nya kita juga sudah melaksanakan seperti itu. Kapal-kapal non militer dalam hal ini kapal misalnya dengan Bakamla, kemudian KKP, ada ini angkatan laut ada di belakangnya. Sehingga nanti ada eskalasi yang meningkat. Ini karena mereka juga seperti itu. Jadi seperti itu polanya Pak ya. Sehingga nanti makanya kemarin misalnya ada kapal kita yang ada percobaan tabrakan itu sebenarnya tantangan berat. Kenapa? Di laut itu kalau misalnya meletus senjata, hukum perang bisa berlaku. Kenapa? Kita kalau berlayar dari darat, berangkat dari darat itu bunyinya ini Pak, kalau misalnya peran berlayar dan bertempur. Sehingga kalau misalnya anak buah kapal kalau berlayar membuat pelanggaran di laut, maka itu bisa berlaku hukum perang. Karena kita sudah doktrinnya itu kapal berlayar dan bertempur. Maknanya dengan hukum perang itu apa? Berbeda. Kalau misalnya hukum darat misalnya yang berbuat satu misalnya dinilai satu, kalau di laut bisa misalnya berbuat hal yang sama, maka hukumannya bisa lebih berat Pak ya. Lebih berat. Contoh misalnya membantah perintah. Ya. Kalau misalnya di sini masih di darat lah, mungkin aturannya hanya tindakan teguran aja atau gini. Kalau di sana mungkin sudah hukuman misalnya penjara misalnya kalau ada hal-hal melawan atasan di laut di darat, terjadi di darat itu hukum damai ya mungkin sebulan. Tapi kalau misalnya di laut bisa jadi wajib berenang di laut Pak ya. Jadi perlakuannya beda. Baik, pemirsa dan pendengar, kita mau tahu dulu nih sebelum kita bicara tentang profil dari Laksamana pertama Pak Soeharto ini, seperti apa sih profil Lantamal 12 Pontianak dulu nih Pak? Boleh cerita nih? Ya, jadi tadi saya ada di awal saya menyampaikan bahwa Lantamal 12 itu adalah salah satu dari 14 Lantamal. Kemudian umumnya Lantamal itu memiliki lanal-lanal ya. Nah, kita di Lantamal 12 ini saat ini masih memiliki satu lanal di Ketapang, kemudian nanti ya progresnya ke depan akan ada lanal Sambas dan selanjutnya kita menyiapkan lanal Kumai. Kapal yang dipunyai. Nah, kapal-kapal kita tadi untuk setelah ada desentralisasi khususnya untuk kapal patroli, maka beberapa KRI itu ditempatkan di Lantamal. Nah di Lantamal 12 sendiri kita ada 3 kapal patroli. Yang patrolinya juga kadang-kadang bisa sampai wilayah di luar Lantamal 12 karena untuk perintah operasi di bawah Panglima Armada RI dalam fungsi pembinaannya saya. Tetapi bagi Lantamal 12 juga ada namanya kapal Angkatan Laut. Sama besarnya juga dengan KRI, tetapi fungsinya adalah untuk melaksanakan pengamanan di wilayah Lantamal 12. Wilayah yang paling rawan Lantamal 12? Dalam hal ya lihat dari grafik ininya, kalau misalnya pelanggaran kalau pelayaran ya di semua wilayah ya, tapi kalau misalnya perikanan itu banyak di Selat Kalimantan, terutama saudara-saudara kita dari Jawa Tengah itu sampai berada di wilayah kita itu kan begini, dengan adanya sonasi yang undang-undang perikanan dulu misalnya itu kan ada wilayah provinsi dan itu dimaknai sebagai awalnya kan sebagai pembagian sektor-sektor wilayah sehingga nelayan sana nggak boleh ke sini padahal kan boleh selama ada izinnya. Nah itu yang masih kamu kan misalnya dari Jawa Tengah yang paling banyak di sini masuk ke wilayah kita, kemudian tentu kapalnya mereka lebih modern, lebih besar dan sebagainya dibanding kapal-kapal yang dia kabar itu yang
ancaman kerawanan sebenarnya yang paling tinggi, tapi kita sudah sudah Ancaman dari luar Pak, ada nggak kira-kira yang cukup mengkhawatirkan? kalau luar sih bagi Kalimantan Barat sih tidak terlalu karena kita memiliki perbatasan di lautnya di Tanjung Datu, tapi kita bersyukur dengan adanya pelabuhan Kijing. Jadi itu sudah menjadi salah satu pelabuhan alternatif untuk kapal-kapal besar. Jadi tidak harus misalnya di Batam. Ini untuk ancaman yang ada eskalasi yang kita hadapi sekarang ada di Laut Cina Selatan kan. Yang sekarang menjadi perebutan hegemoni misalnya dengan antara Amerika Serikat dengan Cina misalnya. Sehingga dari segi pembinaan atau pemberdayaan wilayah pertahanan saya sangat bersyukur dengan selesainya pembangunan dermaga di Terminal Kijing. Ya. Sehingga kapal-kapal besar yang dimiliki sebesar apapun yang dimiliki Angkatan Laut bisa memanfaatkan itu dan panjangnya luar biasa 1 kilometer di depan, kemudian 750 di bagian dalam itu bisa kita pakai. Oke. Kalau Cina Selatan kita tidak berkat langsung Pak ya? Kita tidak. Jadi kita harus memiliki persepsi yang sama bahwa kita tidak memiliki konflik sebagai state actor lah. Kita bukan state actor. Jadi itu bisa jadi perang nggak kira-kira Pak di LCS Pak? Sekarang kan perang tidak duga. Siapa yang bisa menduga Rusia dan Ukraina? Mereka baik-baik saja terjadi perang. Iya. Yang tadinya diperkirakan singkat sudah 2 tahun 3 tahun ini nggak selesai. Ternyata perang itu tidak gampang. Jadi ya kita pun dulu menduga Rusia sehebat itu misalnya itu. Cepat selesai lah Pak ya. Jadi Satu perlawanan segitu juga Pak. Jadi ada yang tidak unpredictable itu lah. Ya. Ternyata tidak. Tapi kalau Indonesia kan aman-aman saja Pak ya. Ya mudah-mudahan Pak ya. Baik pemirsa dan pendengar, kita akan masuk ke sesi yang terakhir ini. Kita bicara profil beliau. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Pak, kita boleh ngopi Pak. Ini ada teh nih. Ya. Kita tes yang siang. Kita akan teh dulu sambil break ya. Silakan. Katulistiwa kita berpijak, disinilah kami mengabdikan diri, berjuang menciptakan karya terbaik dengan loyal kerja keras dan pantang menyerah. Di bumi katulistiwa kita bertaruh, menjaga tegaknya kedaulatan NKRI dengan profesional dan gagah berani mendukung sistem senjata armada terbang TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan lautan bumi katulistiwa. Kami kesatria Jala Katulistiwa siap mengamankan lautan Indonesia demi tegaknya kedaulatan lautan Nusantara. Kami kesatria Jala Katulistiwa konsisten menjunjung tinggi sabta marga, menjalankan tugas mulia bersama tanpa luar beras. Bumi katulistiwa kita berpijak, disinilah kami mengabdikan diri, berjuang menciptakan karya terbaik dengan loyal kerja keras dan pantang menyerah. Bumi katulistiwa kita bertaruh, menjaga tegaknya kedaulatan NKRI dengan profesional dan gagah berani mendukung sistem senjata armada terbang TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan lautan bumi katulistiwa. Kami kesatria Jala Katulistiwa siap mengamankan lautan Indonesia demi tegaknya
Waktunya We Talk. Baik pemirsa dan pendengar, RRI Pontianak masih sama saya Widi Kurniawan dalam We Talk dan bersama Laksamana Pertama Dr. Suwarto Lajide. Beliau adalah Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak. Kita ngeteh dulu boleh dan Oke. Ini tehnya enak nih. Kalau sore kita ngopi, tapi kalau siang-siang kita ngeteh. Nah, beliau ini punya kaos yang keren ya. Ini saya dapat nih. Ya. Mas Ibeng kita liatin Mas Ibeng. Ini kita liatin ya. Tagline-nya. Tagline-nya nih yang saya mau tanya ini sebenarnya dengan beliau nih. Ini keren nih. Nah, kelihatan kan? Ini I'm Maritime. Bacanya gimana Pak? I am Maritime. I'm Maritime. Ya. Ya. Boleh cerita nggak Pak sedikit Pak? Jadi gini, saya membuat tagline ini ketika saya menjadi Kepala Pusat Pengkajian Maritim di Seskoal. Jadi saya promosi bintang satunya di situ, menjadi Kepala Pusat Pengkajian Maritim. Memiliki kewajiban ini menyampaikan bahwa visi maritim kan sekarang juga ada visi maritim Presiden kita, misalnya kan Poros Maritim Dunia. Sehingga tadi itu ini harus ditanamkan mindsetnya siapapun warga negara Indonesia harus menyatakan bahwa saya maritim. Jadi itu bacanya I'm Maritime atau I'm Maritime? I'm Maritime. I'm Maritime. Saya maritim kan. Oke. Saya maritime. Saya maritim. Kalau bahasanya kan I'm Maritime. Nah, saya maritim. Jadi artinya harus berpikir bahwa kita tuh hidup di wilayah Indonesia yang negara maritim. Kan kita selalu negara mana. Bagaimana memahami dengan maritim tadi? Yang pertama mindset. Mindset itu bahwa siapapun warga negara Indonesia harus menyatakan bahwa atau menyadari bahwa saya hidup di lingkungan yang dikelilingi oleh laut. Artinya kehidupan saya sangat tergantung oleh maritim kan. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang tadi bahwa bagaimana memanfaatkan laut itu mindset maritim. Iya. Karena kalau menggunakan kata laut atau kata bahari itu lebih kepada fisik. Orang bilang, oh laut. Nah laut itu ya air dan pantai kan, selesai. Bahkan ada yang mendefinisikan kalau laut itu atau wilayah pantai itu hanya sampai 25 nautical mile misalnya kan. Tetapi kalau maritim ini sampai ya seluruhnya termasuk dalam hatinya. Dalam hati makanya. Itu maksudnya maritim begitu Pak ya? Maritim itu yang kita kita angkat dan saya juga membawanya ke Kalimantan Barat. Melaksanakan gowes, teman-teman yang ikut nah kita bagikan misalnya sehingga nanti orang lihat oh maritim. Paling tidak kan nanti dia bertanya atau mencari sendiri kalau misalnya kita ada waktu menjelaskan seperti ini, menjelaskan itu bahwa saya tuh hidup di maritim. Makanya tadi salah satunya misalnya gini, kewajiban kita itu membuka akses. Jadi tidak harus ke laut, tapi bagaimana kita melihat laut, kan gitu. Makanya saya di Lantamal 12 itu sudah kemarin sama dengan Ibu Erlina, Bupati Mempawah, sama para camat, saya buka loh Lantamal 12 silakan ini supaya bisa melihat laut. Jadi kita belajar karena saya kebetulan pernah banyak komandan kapal yang keliling dunia, kemudian saya pernah sekolah atau berkunjung beberapa negara. Mereka itu ke pantai tidak ada yang bayar. Saya 2 tahun di Spanyol. Dalam membuat kapal itu kemana-mana pantai kita bebas untuk bisa ke laut. Free Pak? Free. Bagus pantainya? Bagus pantainya. Jadi sehingga terbuka. Kalau misalnya kita tidak membuka pantai itu, kapan kita bisa melihat laut? Itu yang kita susah tuh Pak. Nah itu yang yang perlu. Sehingga dan saya belajar gini, saya sudah menyampaikan dulu juga ke Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota Pontianak misalnya, dengan mereka tidak membayar justru bukan rugi loh. Justru pemasukan lebih banyak. Kenapa? Orang datang ke situ akan membeli sesuatu atau akan menginap. Kenapa? Dia akan menikmati pantai itu. Bahkan di Bali kan kita tidak bayar kan kalau nggak salah tidak di pantai di Bali kan. Bali mungkin yang karena sudah menginternasional ya kan. Ke pantai pun kan tidak. Bali, Lombok Pak sekarang juga. Bali, Lombok kan terbatas. Sebenarnya seperti itu. Jadi supaya ada kesempatan tuh melihat laut. Nah, setelah nanti ada ke laut, pengen dong ke tengah laut. Bagaimana caranya? Kita buka akses dengan kapal. Nah,
kapal, inilah memang yang harus kita kembangkan. Jadi ada hal misalnya saya tulis dalam buku tentang Dewa Ruci itu, bagaimana satu negara bernama Norwegia yang penduduknya hanya 5 juta itu memiliki lebih dari 10 kapal sebesar Dewa Ruci. 5 juta penduduk Norwegia itu, negara-negara Skandinavia. Ya. Yang kedua di sana itu kepemilikan, misalnya setelah menikah ya, kepemilikan properti nomor 1 memang rumah, yang kedua bukan mobil, kapal. Kapal Pak, yacht itu Pak ya? Yacht. Sehingga mereka ketika ada festival-festival itu banyak sekali yang ini, karena merasa kehidupan di laut itu memiliki banyak filosofi hidup. Pak, jadi pertanyaan saya ini begini Pak sebenarnya Pak. Ini sebenarnya bangsa kita, nenek moyang kita pelaut atau orang darat itu Pak? Kalau mereka kan Viking Pak. Nah itu kan begini, makanya kan ada kemarin namanya jalur rempah kan itu ya. Jadi kan tahun 2022 yang lalu itu kan sebenarnya bukan kalau saya bilang jangan memperingati berhentinya jalur rempah. Karena ketika Portugis masuk di Ternate tahun 1522 kan, berarti 500-nya kemudian di 2022 kita kan bikin acara sel di Morotai sana itu kan, di Ternate itu kan untuk membangkitkan kembali. Artinya apa? Sebelum 1522 berarti kapal-kapal Indonesia itu yang mengirimkan sendiri hasil rempahnya ke Eropa, kan itu. Tetapi ketika Eropa datang dengan ditandai dengan masuknya Portugis di wilayah Nusantara waktu itu, maka berarti yang datang kapalnya mereka dong dan membawa pulang. Berarti dulu kapal kita besar-besar dong Pak ya? Harusnya kan gitu. Jadi itu yang mau dibangkitkan. Makanya kan di Poros Maritim Dunia yang pertama itu kan membangkitkan kembali semangat bahari, kan semangat itu yang Pak, Bapak sebagai angkatan laut paling bangga Bapak. Nih kita mau kasih lihat nih. Ini adalah KRI Dewa Ruci. Nih mesti lihat ini ya. KRI Dewa Ruci, kalau ada yang belum tahu, anak muda harus tahu nih siapa KRI Dewa Ruci nih. Cerita dong Pak, sedikit. Jadi kita sebenarnya memiliki kapal latih yang memang saat ini atau dari sejak ada kedatangannya ada namanya Akademi Angkatan Laut di tahun 52, kemudian mulailah kita membangun atau membeli kapal latih. Datanglah pada tahun 1953 kapal latih KRI Dewa Ruci, mulai Taruna Angkatan Pertama yang menggunakan kan. Sampai saat ini masih ada, walaupun tahun 2017 kita sudah memiliki kapal baru, kapal layar yang lebih besar, bahkan saya bilang volumenya 300% dibanding dengan ini, dengan volume panjang dan namanya KRI Bima Suci yang saat ini melaksanakan pelayaran ke Eropa. Tadi malam sudah sampai di Aljazair, jadi nanti akan ke Spanyol. Pak, kalau sebagai TNI, orang TNI Angkatan Laut Pak, lebih senang di kapal atau di darat Pak? Kalau kita jiwa ya, kita senang di laut Pak. Jadi lebih senang putar-putar yang Dewa Ruci. Ada rasa kangen nggak Pak? Kangen pasti dong. Bang, kangen. Jadi kan pasti. Tetapi ini juga ada selain tagline iMaritime tadi, di dunia kehidupan perlaut internasional kan ada Seamen Brotherhood. Seamen Brotherhood. Jadi bedanya gini, kalau misalnya kita para angkatan laut dunia berkumpul, apa yang diceritakan itu sama. Karena kehidupan kita sama kan itu. Jadi ketemu angkatan laut India, Amerika, Eropa, misalnya ketemu kita ngobrol-ngobrol, kita tahu nyambung, kamu di kapal apa, di mana kamu dulu ini, bahkan misalnya termasuk Mandi Katulistiwa loh ya. Ada tradisi loh, misalnya mereka datang ke sini Mandi Katulistiwa, dia cerita tentang itu, ada sertifikatnya, sama ceritanya gitu. Sehingga tumbuhlah Seamen Brotherhood. Kemudian di tengah laut kita saling menyapa. Saling menyapa tuh begini, misalnya kapal ada berlawanan misalnya. Kamu dari mana, kita pasti bertanya, dari mana ke mana? Oh saya dari, misalnya kalau dari Jeddah mau ke misalnya ke Australia misalnya. Oh, kamu dari mana? Saya dari Indonesia, dari Sabang mau ke Jeddah misalnya. Ketemu di laut, kita saling bertanya bagaimana cuaca yang kamu lewati, kita nyampaikan itu, sehingga
tumbuh disitulah muncul persaudaraan Persaudaraan itu, Pak, ya. pelaut. Nah, itu juga berimbas kepada Pokoknya selama jalan perang persaudaraan itu naval, Pak ya. naval brotherhood Gitu itu ya. kita nyampaikan ke angkatan laut Baik, itu. ini kita kasih lihat nih, ini kapal dikasih close up ya, ini KRI Dewa Ruci, beliau ini pernah jadi komandannya Pak ya. Apa yang paling membanggakan di sini Pak? Yang membanggakan yang pertama bagi pribadi saya bahwa tidak semua perwira angkatan laut pernah ikut di kapal Dewa Ruci, itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua angkatan lulusan AAL yang menjadi komandan kapal. Kemudian di dalam satu angkatan juga hanya rata-rata satu yang menjadi komandan Dewa Ruci. Dan saya bersyukur itu yang kemudian mendapatkan pengalaman juga ketika saya membuat rekor terlama waktu itu 258 hari, walaupun dipecahkan oleh penerus saya lebih dari 9 bulan. Tetapi yang mungkin rekor bagi saya adalah mengunjungi 29 negara. Nah, itu yang mungkin yang belum terpecahkan. Kalau waktu sudah terpecahkan, tapi kalau mengunjungi negara ini. Kita mau bincang-bincang lebih panjang sebenarnya. Bagaimana melintasi Samudra Atlantis, melewati Pasifik ya Pak ya. Ya. Wah itu banyak sekali kita bicara nggak akan habis. Tapi beliau ini sudah mau geser dari Pontianak. Ini saya baru kenal sudah mau geser nih. Rencananya ke Mabes TNI Angkatan Laut. Jadi pertama kali nih, saya bangga berdinas di Kalimantan Barat atau di Lantamal 12. Saya berterima kasih kepada masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kepada teman-teman Forkopimda, Gubernur, kemudian Pangdam 12, Kapolda, Danrem, dan Lanut, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan, dan teman-teman pimpinan wilayah termasuk RRI. Saya bolak-balik gangguin di sini juga, kalau nggak salah ini 2 kali atau 3 kali saya di sini. Dan sebenarnya bahwa saya diterima dan saya enjoy di sini, dan ketika misalnya harus pindah ini ya memang sih sangat berat. Semakin lama semakin mencintai. Kemudian saya juga membuat keputusan bagaimana meninggalkan zona nyaman yang tadinya di kantor lama, kita sekarang full di kantor baru, dan progresnya yang menurut saya cukup signifikan selama saya berdinas 17 bulan. Jadi ini tentu banyak support dari teman-teman. Jadi dengan keragaman etnis di Kalimantan Barat ini justru menjadi peluang bagi saya, gitu kan? Bagi saya peluang kenapa? Dengan etnis Dayak, etnis Melayu, saya Bugis sendiri, kemudian Tionghoa bisa menerima saya, dan dalam suatu kesempatan kita bisa berinteraksi dengan baik dan banyak mendukung. Jadi kadang-kadang saya kalau bilang tanda petik ngamen itu pada teman-teman bilang kalau dalam tamal nyanyi nyumbangnya berapa truk nih misalnya kan, berapa truk atau berapa kubik misalnya untuk ini, karena tantangan besarnya bagi Lantamal dalam membangun adalah menguruk itu loh, tanah uruan itu jadi kalau misalnya kita ada anggaran membangun itu 20% sendiri habis untuk menguruk, termasuk kita membangun rumah sakit. Jadi informasi yang mungkin penting bahwa Angkatan Laut juga di era saya ini sudah membangun rumah sakit, sekarang sudah 65% di Batu Layang, itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan letaknya strategis karena berada di Pontianak Utara, persis berbatasan Mempawah, sehingga menjadi perlintasan provinsi sehingga bisa situ. Kemudian juga beberapa sarana olahraga juga kita bangun, lapangan sepak bola, kemudian lapangan tenis kita di kantor yang baru. Dan insya Allah ini dalam bulan depan ini kita mungkin sudah bisa groundbreaking masjid. Jadi itu. Nah, mungkin satu lagi mungkin yang perlu ya saya mau mohon doa restu untuk penugasan yang baru dari surat perintah atau surat keputusan Panglima TNI yang baru. Saya mendapatkan amanah jabatan baru promosi ke wakil asisten teritorial Panglima TNI yang mungkin lingkupnya lebih luas, bukan hanya TNI Angkatan Laut tetapi nanti di 3 angkatan darat laut. Oh, ini Waaster Panglima TNI. Waduh, tinggi sekali nih. Kita doakan semoga Laksamana pertama Dr. Suharto Lajide sukses di Mabes TNI. Mabes TNI Pak ya? Mabes TNI. Bukan Mabes Salin nih, Mabes TNI. Bukan, Mabes TNI. Luar biasa, sukses dan sukses selalu. Amin. Sip. Widi Kurniawan,
We Talk. Jumpa sesi yang akan datang. Waktunya We Talk.